Hai, apa itu Hai? Apa sih itu? Itu Kak Ivon tadi barusan belanja. Oh, coba kita lihat. Oh, mie telur. Wow, aku suka mie. Ayo, ide bagus. Yuk kita masak yuk. Ayo, Gampang kok. iya ayo. Tinggal potong-potong bawang, lalu kita masukin minyak. Jadi nih. Ayo, ayo. Kita bikin surprise. Kamu ambil bawangnya dulu. Oke, aku ambil. Nih, Nih, aku potong-potong dulu. Nah, cukup kali ya. cukup. Masukin, nyalain dulu kompornya. Ya. Dah, Nah, dah. Yeay. siap. Tunggu minyaknya panas dulu dong. Oke. Emang kita mau bikin apa? Bikin mie goreng. Nanti kantornya sebagai Ivan pasti akan Terkejut. iya. Dan makan mie goreng ini pasti dengan nikmat Iya banget. betul. Yuk, Tunggu kita masukin dulu bawangnya ya. ya. Woi, mantap. Aduh. Ya, aduh. Nah. Sekarang apanya, Sukri? Masukin apanya? Telur. Telur. Oke. Asik. Mantap. Sekarang mie-nya ya. Ya, mie-nya. Oke. Kan mie goreng. Iya. Masukin mie-nya. Sip. Kita tunggu. Pasti enak banget nih. Iya. Telurnya tuh lihat. Iya. Wah. iPhone. Kok ini ada bau gosong sih? Anak-anak, Iya. aduh, kalian lagi ngapain? Ini kita lagi makan, lagi masak mie goreng. Iya, tapi kok jadi kosong ya? Iya nih kenapa jadi hitam begini? Ya, matikan HP-nya. Matiin. Aduh. Mie goreng malah beneran digoreng. Emang gitu kan namanya mie goreng, digoreng masa direbus? Ya itu kan namanya memang mie goreng, tapi mie-nya itu masih keras. Kamu harus rebus dulu, lembekin. Hah? Masa? Hah? Iya, benar. Berarti kalian tidak baca petunjuk yang ada di bungkusan mie telur itu. Oh iya betul. Coba Sukri. Tuh, Oh iya, ada direbusnya dulu. iya, rebus dulu dalam air mendidih. Setelah mengembang, lalu tiriskan, baru kita kasih bumbu-bumbu, baru kita tadi proses menggoreng. Kamu sih main bumbunya dulu, telur segala macem, langsung mie-nya goreng. Kan kamu juga setuju. Kamu tahu aturannya? Ya aku mah taunya mie goreng, aku taunya makannya doang. Sama, aku pikir. Udah. Itu mie telur tuh masih keras, kayak mie instan biasa. Kita harus rebus dulu supaya dia lembek. Baru deh kita masukin ke kuali buat digoreng pakai bawang, pakai telur, pakai udang, pakai yang lain-lain. Iya, itu semua ada aturannya. Ya udah, yuk kita beresin dulu. Ya. Loh, bau gosongnya hilang Bau kan gosong nih? begini. Udah buka pintunya, jendela. Iya, Ya. buka pintu. Biar Supaya keluar tuh. Iya nih, malah jadi bau semuanya. Iya, ampun. Sorry. Iya, Kita nggak sorry ya. tahu. Bukan nggak tahu, tapi kalian itu sok tahu. Hah? So tahu. Iya, kalian itu kalau nggak tahu ya harusnya tanya kepada yang lebih tahu. Betul sekali. Kalian ini diam-diam di dapur. Waduh, untung nggak kebakaran loh. Ya soalnya kan kita mau bikin surprise. Iya, kalau namanya surprise kan dia pasti kita nggak tanya-tanya dong.
Lain kali kita harus lihat tutorial bikin mie goreng dulu nih di YouTube. Iya bener sih. Iya. Tapi thank you loh, kalian udah kasih surprise buat kita, udah niat banget. Jadi surprise beneran nih. Iya kosong. Untung alarmnya nggak bunyi ya. Ya, kita nggak tahu sih itu apa. Aturannya harus direbus dulu. Iya. Sukri hai dalam hidup ini tuh semuanya ada aturan, ya. Aturan itu sengaja diberikan supaya hidup itu tertata dengan baik. Termasuk mie tadi ya. Betul. Semua ada aturannya supaya mie-nya jadi enak. Bisa dimasak dengan lezat. Bayangin kalau tadi ya pencipta mie instan itu atau pabrik mie instan itu, Mie telur. ya mie telur, tidak bikin aturan. Tidak tertulis ya di kemasannya Kak Antonia, bahaya itu. Disembunyiin gitu ya, nggak mungkin ya. Mana ada yang mau Iya, beli ya? bener, bisa Tapi bahaya. kira ini buat apa ini? Ya bahaya kalau nggak ada. Berarti tadi bener Sukri, gitu salah kita. Soalnya si pabrik udah kasih aturan-aturannya, cuman kita doang yang nggak baca. So tahu. Iya, kita sok tahu. Sadar tuh ya. Tadi Kak Antoni bilang hubungan mie telur sama kehidupan tuh apa? Emang hubungannya apa Kak Antoni? Apa kesamaannya? Ada. Mie telur itu ada aturannya. Hidup ini pun juga ada aturannya. Dan Tuhan yang memberikan aturan itu supaya hidup manusia itu berjalan dengan baik. Kalau tidak ada aturan, pasti kacau. Sekarang aja karena dosa udah kacau ya Kak Antoni. Iya, manusia berbuat sesuka hatinya sendiri. Bayangin kalau setiap orang itu berbuat sesuka hatinya. Wah, hidup ini tuh pasti akan kacau sekali. Kayak lampu merah aja. Cuman 3 warna, tapi satu orang tidak taat, terjadi kecelakaan. Iya ya betul tuh. Sering banget tuh aku lihat ada orang yang nyelonong aja waktu lampu merah. Iya, tuh di zebra cross cuman beda 5 cm doang dilewatin loh. Iya, padahal harusnya nggak boleh ya. Iya. Itu kan jarak aman supaya penyeberang itu bisa menyeberang dengan baik. Iya. Atau misalnya kalau ada sesuatu di dalam persimpangan itu, orang yang berada di belakang garis zebra cross itu bisa aman ya. Iya, tapi kadang-kadang orang yang nyebrang juga salah. Udah tahu hijau, masih juga nyebrang. Iya, hijau dikira buat dia yang nyebrang, Iya. padahal buat mobil yang nyebrang. Paling salah tuh si kucing. Makanya sering ketabrak, mati di tengah jalan. Iya. Jadi kalian bisa lihat kan bahwa hidup ini tuh ada aturannya. Ya, ingat loh, Tuhan itu memberikan aturannya. Sama seperti ketika Tuhan menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir. Ada aturan yang diberikan. Supaya apa? Supaya mereka tidak lagi hidup sebagai seorang budak. Tapi mereka hidup sebagai sebuah bangsa yang dipimpin oleh Tuhan. Aturan Tuhan, aturan yang baik, ya, bukan untuk mengekang mereka, tetapi menjaga supaya mereka itu hidup sesuai dengan standarnya Tuhan. Iya, tidak keluar jalur Tuhan. Karena jalur yang Tuhan sudah siapkan itu pasti yang terbaik. Bukan hanya buat diri sendiri, tapi juga buat orang lain. Bukan hanya di dalam bangsanya sendiri, tetapi juga untuk bangsa-bangsa yang lain. Bayangin salah satu aturan yang Tuhan berikan. Tuhan itu kasih tahu kalau ada pendatang, kamu harus memperlakukan mereka dengan baik. Kenapa? Karena kamu pun juga adalah bangsa asing dulu waktu di tanah Mesir. Tapi banyak juga ya orang yang nggak taat Iya, orang Israel tuh terkenal dengan ketidaktaatannya kan Tony. dengan keras kepalanya ya. Bandel. Nakal, Iya, mau-maunya sendiri. sesuka hati sendiri ya. Iya. Nah itu, makanya akhirnya mereka berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Kenapa? Karena mereka nggak mau taat sama Tuhan. Dan Tuhan ajarkan terus sampai mereka taat. Makanya muter-muter aja di situ. Dan menariknya, Tuhan juga memberitahukan hal supaya manusia itu taat kepada aturannya. Bayangin, berkali-kali dia memberitahu. Kenapa? Karena manusia sering lupa ya. Benar sekali. Manusia itu gak cukup sekali, 2 kali, 3 kali, sampai 10 kali masih aja berbuat kesalahan.
Berarti sebenarnya Tuhan baik dong ya ketika dia mengingatkan lagi tentang aturannya. Waduh, kalau Kak Ivon jadi Tuhan ya, pasti udah gergetan kali. Tapi inilah keajaiban Tuhan. Selain dia baik, dia juga penyabar banget dan selalu memberikan kesempatan. Ayo, siapa yang mau kembali kepadaku? Kau akan selamat. Iya, jadi setiap orang yang bertobat juga Tuhan kasih kesempatan ya, Hai. Oh, berarti kalau yang sekarang panjang umur itu tandanya masih diberi kesempatan untuk bertobat ya. Ya bisa juga, betul. Ya, bisa begitu bener. Tapi ada juga yang mungkin panjang umur karena ya Tuhan kasih kesempatan untuk hidup jadi berkat buat orang lain lebih banyak lagi. Iya. Jadi ingat ya bahwa dalam hidup ini ada aturannya. Dan kita sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan, kita harus taat sama aturannya Tuhan. Dan Tuhan pun juga mengizinkan ya yang namanya pemerintah, ya, yang namanya negara, terus juga sekolah. Iya betul, di sekolah banyak aturan nih, sebel banget sih. Iya, masa nggak boleh telat? Ya masa mau ke sekolah telat? Gimana kamu bisa menjadi anak yang disiplin? Upacara kaki harus lurus banget. Kadang, Iya, kadang, bener. kadang kita suka pura-pura pingsan ya, supaya dapat es teh manis gratis. Iya betul, temen aku begitu. Ya itu dia, padahal cuma urusan berdiri doang pas upacara, itu aja sampai harus ditegur berkali-kali. Ya. Ya intinya sih males lah kita. Jadi Boleh. dimanapun kita berada, tetap ada aturannya dan kita harus belajar menghargai aturan-aturan tersebut. Dan jangan lupa loh, aturan di setiap rumah, teman-teman kalian, keluarga masing-masing itu berbeda. Jadi kalian harus saling menghormati peraturan orang lain. Contohnya apa? Ya misalnya nih, hai, bebas nih masuk ke kamar Kak Ivon. Ada juga orang tua mungkin yang kalau mau masuk kamar tidur harus pakai sendal rumah. Oh iya ya, kalau kita kan enggak ya. Temen Kak Ivon tuh masuk kamar mandi sendalnya beda. Masuk ke kamar tidur sendalnya mesti yang ini. Waduh, ribet banget tuh. Berarti Iya. sendalnya banyak dong, sendal jepitnya. Betul, banyak. Anduk pun sama. Iya, Ada yang betul. buat anduk buat kepala, buat badan. Ada yang Beda buat ya. kaki, beda lagi. Waduh, Iya, tapi kita waktu main ke rumah orang itu, kita nggak boleh protes, kita harus menghargai. Oh, pasti keluarga itu punya kebijaksanaan sendiri, sampai peraturannya beda dengan peraturan kita. Ya. oh aku tahu salah satunya contohnya makan. Kalau kita makan asal sopan, boleh duduk di bawah, boleh sambil nonton TV. Tapi ada juga yang keluarga yang harus di meja makan. Nah, waktu TV kita, pokoknya mati ya. jadi waktu kita main ke rumah teman yang mengharuskan makan di meja makan, kita harus taat, ikut aturan dia. Toh dengan makan duduk di meja makan tidak mengurangi kenikmatan, tetap aja kenyang. Ya benar juga sih. Yang penting kita melihat prinsipnya. Aturan itu dibuat supaya hidup kita itu menjadi lebih baik, tertib. Ya. Oke, kalau gitu kita kasih tahu teman-teman Sukri supaya mereka tidak marah-marah sama orang tua kalau orang tua kasih aturan. Iya, bukan untuk mengekang ya, tapi supaya kita itu dapat hidup dengan lebih baik. Biasalah anak-anak suka sok tahu. Sama kayak kita tadi kan bikin mie telur. Aduh sorry ya, itu mie jadi gosong. Yaudah yuk, Ya kita udah, makan mie gosong. Wih, jangan dong. Nah, sekarang udah lupakan mie-nya. Gimana kalau kita bikin es buah? Wow, asik. Wah, aku punya ide. Es buahnya kita masukkan dulu ke freezer. Habis jadi beku kita blender jadi smoothie. Wah, iya betul Oke. betul. Ayo. Oke, yuk.